Raja Ampat selama ini dikenal sebagai surga bahari dunia. Namun kini, wilayah itu dihadapkan pada ancaman serius dari aktivitas tambang nikel yang menyentuh kawasan-kawasan yang bernilai ekologis tinggi. Protes dan kekhawatiran pun bermunculan dari berbagai pihak. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasannya dalam video berikut. Aktivitas tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya memicu kontroversi besar karena diduga menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Salah satu pihak yang menyuarakan kekhawatiran ini adalah organisasi lingkungan Greenpeace. Pada 3 Juni 2025, Greenpeace bersama 4 pemuda lokal dari Raja Ampat melakukan aksi damai dalam Forum Indonesia Critical Minerals Conference 2025 di Jakarta. Mereka membawa pesan-pesan kuat lewat banner dan spanduk seperti "What's the true cost of your nickel" dan "Nickel mines destroy lives" sebagai bentuk protes terhadap dampak industri nikel terhadap alam Raja Ampat. Menurut juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, eksplorasi nikel telah membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas di 3 pulau, yaitu Pulau Gak, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran. Greenpeace juga mencatat adanya limpasan tanah akibat pengerukan dan penggundulan hutan yang memicu sedimentasi di wilayah pesisir. Dampak ini dikhawatirkan akan merusak terumbu karang dan ekosistem laut yang menjadi kekayaan utama Raja Ampat. Selain ketiga pulau tersebut, tambang juga mengancam Pulau Batang Pele dan Manyai Fun yang letaknya hanya sekitar 30 km dari ikon wisata Kars Pianimo. Kekhawatiran terhadap tambang nikel tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga masa depan pariwisata Raja Ampat. Kawasan ini dikenal sebagai surga bawah laut dan telah ditetapkan sebagai Geopark Global oleh UNESCO. Pendiri Yayasan Inovasi Pariwisata Indonesia, Taufan Rahmadi, menekankan pentingnya menjaga seluruh wilayah Raja Ampat, termasuk pulau-pulau yang belum dikembangkan secara wisata. Ia menyoroti potensi besar Pulau Kawe dengan keindahan terumbu karangnya. Jika aktivitas tambang terus berlanjut, banyak potensi wisata yang belum sempat tergali bisa hilang selamanya. Menanggapi isu yang semakin ramai, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan sementara aktivitas operasional PT Gak Nikel, perusahaan yang beroperasi di Pulau Gak. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan turun langsung ke lokasi pada 7 Juni 2025. Kunjungan ini bertujuan melihat situasi operasi tambang dan menindaklanjuti keresahan publik atas dampak pertambangan terhadap wisata di Raja Ampat. Setelah melakukan pemantauan, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Triwinarno mengeklaim tidak menemukan indikasi masalah serius termasuk sedimentasi di pesisir. Meski begitu, Kementerian ISDM tetap mengirimkan tim inspektur tambang untuk melakukan evaluasi menyeluruh di wilayah izin usaha pertambangan Raja Ampat dan akan memberikan rekomendasi resmi kepada Menteri. Tim sudah turun mengecek agar tidak terjadi kesimpang siuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT Gak yang sekarang lagi mengelola, itu kan cuma satu ya. Itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya. Di lain sisi, Kementerian Lingkungan Hidup dan BPLH atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyampaikan temuan yang berbeda. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Hanif Faisal Nurofik mengakui adanya indikasi pencemaran lingkungan akibat tambang berdasarkan laporan yang masuk sejak Mei 2025. Setelah inspeksi di 4 lokasi tambang milik PT GN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRP ditemukan sejumlah pelanggaran. PT GN misalnya yang menambang di Pulau Gak seluas 6.030 hektar, bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Aktivitas penambangan di Pulau Gak yang termasuk pulau kecil melanggar undang-undang tersebut. Kemudian PT ASP beroperasi di Pulau Manuran tanpa sistem pengelolaan limbah dan manajemen lingkungan. Lalu PT KSM membuka lahan di luar izin lingkungan, sementara PT MRP sama sekali tidak memiliki dokumen lingkungan maupun persetujuan kawasan hutan atau PPKH dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele.
Atas temuan ini, Hanif menegaskan akan menindak tegas 4 tambang nikel di Raja Ampat tersebut. PT ASP hanya boleh melakukan kegiatan di Pulau Manuran tadi yang kecil, itu pun bila mana sebenarnya tidak juga bisa, karena di dalam keputusan MA tadi sudah kami sebutkan sama persis, untuk pulau-pulau kecil berlaku azas yang sama. Pertama, terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 dan keputusan MA maupun MK. Jadi ini jurisprudensi hukum yang menjadi landasan kita. Namun memang secara saintifik juga keberadaan pulau kecil ini sangat susah untuk kita lakukan rehabilitasi nantinya. Sehingga terkait dengan PT ASP ini, dari kejadian yang telah dilakukan pengawasan lapangan, maka ada indikasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan akan tentu dilakukan penegakan hukum, baik perdata maupun gugatan, baik hukum pidana maupun gugatan perdata. Kontroversi terkait tambang nikel di Raja Ampat mengindikasikan benturan kepentingan antara eksploitasi sumber daya alam dan upaya pelestarian lingkungan serta pengembangan pariwisata berkelanjutan. Meski diklaim aman oleh Kementerian ESDM, temuan Organisasi Lingkungan dan Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan adanya kerusakan dan pelanggaran serius terhadap aturan lingkungan dan pengelolaan pulau kecil. Potensi pariwisata dan keanekaragaman hayati Raja Ampat terancam hilang jika pertambangan tetap berlanjut tanpa pengawasan yang ketat dan kebijakan yang berpihak pada kelangsungan lingkungan dan masyarakat lokal. Bagaimana menurut sahabat Kompas.com? Tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar. Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.